Banyak orang yang salah paham mengenai program beasiswa ini. Kebanyakan orang akan langsung berasumsi bahwa beasiswa ini hanya untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Papua. Padahal ada 4 kategori lainnya. Negara kita punya undang-undang yang jelas yang mengatur dan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan beasiswa dan program ini lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan, di mana pemerintah Indonesia berkewajiban untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan anak-anak bangsa Indonesia ini lebih cerdas dan kompetitif. So, without further ado, let's get started. Hi, welcome back. Welcome to Mom with the Stars. I'm your scholarship and study plan and also education consultant. And I'm here not to teach you. I'm here to guide you and also help you. And exactly, this is not a dream. So, wake up. Every opportunity has a door. Today, I'm not just sharing or showing you about the door, but I'm handing you the key. Ini adalah beasiswa adik. Here's everything you need to know before you apply. Teman-teman sudah nonton video aku yang ini? Kalau teman-teman belum, kesini dulu, baru habis itu lanjut ke sini ya. Ini berawal dari program KIP Kuliah yang aku sudah share sebelumnya, but now we are going deeper. Have you ever heard about adik? Adik siapa? Adik ini, oh adik dia. Yang belum nonton video aku sebelumnya pasti belum tahu kan? So, sini aku kasih tahu. Jadi adik ini adalah afirmasi pendidikan tinggi. Yes. Oh, beasiswa ini hanya untuk teman-teman dan saudara-saudara kita di Papua. No. Beasiswa ini diberikan untuk kita anak-anak bangsa Indonesia, dikhususkan untuk untuk teman-teman kita yang berada di Papua Barat. Akan tetapi ada juga untuk siswa-siswa, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T, dan juga yang ketiga ada siswa dari pekerja migran Indonesia. Dan yang keempat adalah teman-teman kita penyandang disabilitas. Kapan teman-teman bisa mendaftar program adik ini? Periode pendaftaran program adik 2026 dimulai dan sementara berlangsung sejak 27 Februari sampai 22 Mei 2026. You still have got a chance, dan juga masih ada waktu untuk menyiapkan semua dokumen-dokumen dan ngecek kalau nama teman-teman sudah berada di Dapodik masing-masing sekolah teman-teman. Tentu saja aku bakalan kasih link website yang resmi dan langsung aku bakalan taruh di sini ataupun aku bakalan taruh di description box. Talking about scholarship, apa saja sih yang di cover oleh program beasiswa adik ini? Beasiswa full funded langsung dari pemerintah Indonesia, termasuk UKT dan juga biaya hidup. Nah, teman-teman tidak perlu membayar uang kuliah, of course, because this is scholarship full funded. Teman-teman bisa juga mendapatkan uang saku bulanan. Ini diperuntukkan untuk tempat tinggal teman-teman, mau ngekos, atau untuk makan teman-teman, dan juga transportasi teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa besaran atau nominal yang teman-teman dapat itu berdasarkan dengan wilayah wilayah di mana akan teman-teman tuju untuk bersekolah atau berkuliah. Dan tentu saja ini tidak mencakup. Jadi ini meskipun full funded, ini tidak mencakup belian laptop baru, tidak. Apalagi teman-teman akan liburan. Beasiswa adik ini juga menanggung pembiayaan kuliah D3 dengan D3 sampai dengan D1 dengan durasi maksimal 8 semester untuk S1 atau D4 dan 6 semester untuk D3. Syarat-syaratnya apa? Ini yang paling penting. Oke, yang pertama adalah teman-teman raport rata-rata minimal itu 75. Teman-teman dalam melakukan pendaftaran ini tentu saja harus mempunyai NIK, NISN, NPSN yang valid di Dapodik, serta tidak sedang menerima beasiswa dari APBN pemerintah. Karena mahasiswa penerima KIP kuliah ini dapat mengajukan beasiswa lainnya asalkan beasiswa itu tidak termasuk dalam program pemerintah yang menggunakan APBN, kecuali jika ada ketentuan lain di kontrak beasiswa selain KIP kuliah. Dan tentu saja untuk program adik ini teman-teman harus butuh lulus seleksi terlebih dahulu. Kalau seandainya teman-teman kemungkinan tidak lolos dalam seleksi SNPMB
UTBK SNBT, teman-teman bisa melakukan seleksi mandiri di perguruan tinggi. Teman-teman perlu menyertakan deskripsi diri yang ditulis dengan tangan dan juga akan diupload dalam sistem beasiswa adik saat pendaftaran sesuai template yang disediakan pada website ini, yang ini. Dan juga tentu saja teman-teman perlu menyertakan surat persetujuan orang tua atau wali. Teman-teman bisa memilih paling banyak 2 program studi di masing-masing perguruan tinggi. Jika pilihan teman-teman dalam perguruan tinggi ini tidak diterima, siswa dapat memberikan pengajuan kepada panitia seleksi untuk memilihkan program studi yang ada. Jalur seleksinya 3 jalur berbasis prestasi rapor teman-teman, berbasis tes nasional, dan yang ketiga adalah berbasis tes mandiri. Langkah-langkah untuk pendaftaran. Nah, pendaftaran ini teman-teman tidak bisa lakukan sendiri karena prosedurnya harus mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota atau provinsi, karena mereka lah yang akan menentukan sekolah-sekolah mana yang berhak mengusulkan calon penerima. Kemudian ini alurnya. Dari Dinas Pendidikan, kemudian teman-teman mengisi berkas pendaftaran dengan bantuan sekolah menyerahkan berkas ke Disdik Kabupaten, Kota, atau Provinsi, dari Disdik mendaftarkan melalui SIM adik secara online atau offline jika ada kendala khusus sesuai kota. Ada beberapa klien yang datang ke aku tahun lalu dan they got scam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. So please teman-teman, kalau teman-teman punya kendala apapun, bisa langsung reach me out, the DM di Instagram atau komen down below, atau teman-teman yang bisa mengakses website langsung yang ini, penyedia beasiswa adik ini, please langsung ke website itu atau langsung bertanya ke sini, malu bertanya sesak nafas atau sesak di jalan, ya kan? Karena beasiswa ini gratis dan tidak dipunguti biaya apapun. So, waspadalah. Di video aku sebelumnya yang ini, aku sudah share mengenai perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri yang bisa menerima teman-teman dalam beasiswa KIP kuliah ini. Nah, itu harus berakreditasi A, berakreditasi B, bisa juga dengan ada akreditasi C-nya. Hanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh universitas tersebut. Teman-teman bisa share video ini di WhatsApp keluarga, WhatsApp teman-teman, karena adik ini diberikan oleh pemerintah untuk kita, teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di daerah Papua dan Papua Barat, atau teman-teman kita yang berada di wilayah khusus 3T, siswa-siswa dari pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia ataupun ada di Saudi Arabia ataupun di tempat-tempat yang lain, dan juga untuk teman-teman kita penyandang disabilitas. Teman-teman, aku bakalan kasih link syarat dan ketentuan untuk semua kategori, 4 kategori ini teman-teman bisa download, atau kalau teman-teman butuh cepat, teman-teman bisa komen beasiswa adik di kolom komentar. Aku bakalan langsung kirim ke teman-teman setajam, secepat apa ya? Lihat dulu video aku yang ini karena ada beberapa tips and trick yang teman-teman perlu ketahui sebelum teman-teman apply di setiap beasiswa yang KIP kuliah ini, karena kalau seandainya data-data teman-teman tidak ada di Dapodik atau tidak ada di sistem KIP kuliah ini, teman-teman butuh effort juga yang tambah, dan teman-teman sudah menyiapkan waktu dan ternyata data-data teman-teman tidak ada, itu sangat disayangkan ya. Jadi please teman-teman cek dulu data teman-teman atau langsung nonton video yang ini agar supaya teman-teman bisa menghindari beberapa kesalahan ataupun beberapa yang terlewatkan. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan butuh informasi-informasi lain, silahkan komentar adik di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe, share ke teman-teman atau saudara-saudara ini, ataupun apabila yang menonton video aku kali ini adalah teman-teman yang sangat membutuhkan beasiswa ini, please do not hesitate to reach me. Bisa lewat DM ataupun di kolom komentar, I will reach you back. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Be kind everyone. Cheers!